Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Rahmatul Alamin dengan akhiran NIM 259. Jadi di sini saya membuat tugas pengganti UAS, yaitu tugas video menganalisis seni tari. Adapun pendahuluannya yaitu karya tari yang saya analisis dalam video ini adalah tari Dinda Sasak, sebuah tari kreasi baru yang berasal dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Nah, tari Dinda Sasak ini berangkat dari kekayaan budaya masyarakat Sasak yang diolah kembali secara kreatif tanpa meninggalkan ciri khas tradisionalnya. Alasan pemilihan tari Dinda Sasak ini adalah karena tarian ini merepresentasikan identitas budaya Sasak dalam bentuk yang lebih kontekstual dan relevan bagi generasi muda. Selain itu, tari ini memiliki gerak yang variatif, estetis, dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai materi pembelajaran seni tari di sekolah dasar. Adapun tujuan dari analisis ini adalah untuk mengkaji unsur-unsur tari, yaitu makna dan nilai budaya, serta implikasinya dalam pembelajaran seni budaya di SD nanti. Adapun selanjutnya ada unsur tari, di mana unsur tari yang pertama itu ada gerak. Nah, gerak dalam tari Dinda Sasak ini didominasi oleh gerak maknawi, yaitu gerak yang memiliki arti dan merefleksikan sikap serta perilaku perempuan Sasak. Gerak tangan yang terbuka dan mengayun dengan kelembutan, keremahan, dan keanggunan, sementara posisi tubuh yang tegak menunjukkan sikap percaya diri dan kehormatan diri. Karakter gerak tari ini cenderung lembut, halus, dan mengalir. Namun pada bagian tertentu, gerak yang lebih tegas sebagai penegasan. Namun pada bagian tertentu terdapat gerakan yang lebih tegas sebagai penegasan ekspresi. Keterkaitan gerak dengan tema terlihat jelas karena keseluruhan rangkaian gerak menggambarkan citra perempuan Sasak yang santun, beretika, dan menjunjung nilai-nilai budaya. Jadi di sini saya akan mencontohkan unsur gerak berikutnya. Yang pertama contohnya itu seperti nah, itu yang dinamakan unsur gerak lembut. Sekali lagi saya ulangi. 1, 2, 3. Adapun gerakan tari yang kedua di tari kreasi Dinda Sasak itu adalah gerakan ungkel. Contohnya itu seperti 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Saya ulangi. 1, 2, 3, 4. Adapun unsur gerak tari yang ketiga yaitu adalah unsur gerak keras, di mana contohnya itu seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya ulangi seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adapun gerakan yang keempat di tari kreasi Dinda Sasak itu yaitu gerakan pemulangan. Contohnya itu seperti 1, 2, 3, 4. Saya ulangi. 1, 2, 3, 4. Baik, selanjutnya saya akan mencontohkan unsur gerakan yang kelima yaitu pola arah kiri kanan. Contohnya itu seperti 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Saya ulangi 3 sekali. Contohnya itu seperti 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Baik, di sini saya akan mencontohkan gerakan yang terakhir yaitu gerakan secara cepat. Contohnya itu seperti 1, 2, 3, 4, 1,
3, 4. Nah, saya ulangi tinggal satu kali. Hitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sekian. Adapun unsur seni tari yang kedua yaitu ruang, di mana unsur ruang dalam tari Dinda Sasak ini tercermin melalui penggunaan pola lantai, pola arah gerak, level, dan pemanfaatan ruang panggung. Pola lantai yang digunakan cenderung sederhana seperti garis lurus dan formasi sejajar. Nah, pola ini tuh memberikan kesan keteraturan, keseimbangan, dan keselarasan antar penari. Pemilihan pola lantai yang tidak terlalu kompleks menunjukkan bahwa fokus utama tari ini bukan hanya eksplorasi ruang yang luas, melainkan pada kesatuan gerak dan ekspresi. Nah, hal ini memperkuat pesan kebersamaan yang ingin disampaikan melalui tari. Arah gerak penari bervariasi, yaitu meliputi arah depan, samping, dan sedikit diagonal. Nah, variasi arah ini membuat pertunjukan itu terlihat dinamis, meskipun pola lantainya itu sederhana. Nah, dari segi level, tari Dinda Sasak ini banyak menggunakan level yang sedang dan rendah, terutama pada bagian ketika penari berada dalam posisi yang duduk dan setengah berlutut. Level rendah ini mencerminkan sikap membumi, rendah hati, dan kesederhanaan. Nah, pemanfaatan ruang panggung dilakukan secara proporsional. Penari tidak mendominasi ruang secara individual, melainkan selalu berada dalam satu kesatuan visual. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ruang digunakan sebagai sarana untuk mendukung ekspresi dan kebersamaan, bukan sebagai ajang penjualan individu saja. Selanjutnya, unsur analisis yang ketiga yaitu waktu, di mana unsur waktu dalam tari Dinda Sasak mencakup tempo, ritme, dinamika, dan sinkronisasi gerak dengan musik. Nah, secara umum, tari ini memiliki tempo sedang hingga lambat yang mendukung karakter gerak yang lembut dan penuh penghayatan. Ritme gerak mengikuti iringan musik tradisional Sasak yang memiliki pola berulang dan stabil. Pola ritme ini memberikan kesan tenang dan teratur, hingga penonton itu dapat dengan mudah mengikuti alur tari. Pada bagian tertentu, terdapat aksen ritmis yang menandai perubahan suasana atau transisi antar bagian pada tari. Nah, dinamika perubahan gerak terlihat pada peralihan dari bagian pembuka ke bagian inti dan penutup. Nah, gerak tidak disajikan secara monoton, melainkan memiliki variasi yang intensitas yang membuat tarian itu terasa hidup. Sinkronisasi antar gerak dan musik terjaga dengan baik, sehingga terciptanya kesatuan yang harmonis antar unsur visual dan audionya. Penggunaan unsur waktu yang terkontrol ini membantu penari dalam menyampaikan makna tari secara utuh dan membantu penonton dalam merasakan suasana serta pesan yang ingin disampaikan para penari. Selanjutnya, unsur tari yang keempat yaitu tenaga, di mana unsur tenaga dalam tari Dinda Sasak ditampilkan melalui penggunaan tenaga yang halus, stabil, dan terkontrol. Penari itu tidak menggunakan tenaga secara berlebihan, melainkan menyesuaikannya dengan karakter tari yang anggun dan feminim. Nah, variasi tekanan tenaga terlihat pada perbedaan intensitas gerak di setiap bagian tari. Pada bagian pembuka, tenaga digunakan secara ringan untuk membangun suasananya. Terus pada bagian inti, tenaga sedikit diperkuat untuk menegaskan ekspresi dan dinamikanya. Kemudian kembali dilembutkan pada bagian penutupnya. Penggunaan tenaga yang tepat ini sangat berpengaruh terhadap kualitas ekspresi tari. Gerak yang dilakukan dengan tenaga yang terkontrol mampu menyampaikan pesan, kelembutan, ketenangan, dan keharmonisasian yang menjadi inti dari seni tari Dinda Sasak. Selanjutnya, kita masuk ke analisis kontekstual dan estetika. Secara kontekstual, tari Dinda Sasak mengandung makna yang simbolik tentang peran perempuan Sasak sebagai penjaga nilai adat, keharmonisan sosial, dan identitas budaya. Tari ini mempresentasikan nilai kesopanan, ketenangan, dan kebersamaan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Sasak. Nilai budaya dan kearifan lokal tercermin dari seluruh unsur tari, mulai dari gerak yang terlebih lembut,
iringan musik tradisional hingga kostum dengan motif khas Lomboknya. Nah, tari ini berfungsi sebagai media pewarisan budaya kepada generasi muda, khususnya dalam konteks pendidikan, apalagi pendidikan sekolah dasar. Nah, dari segi estetika, keindahan tari Sasak terletak pada keselarasan antara gerak, musik, dan kostumnya. Tidak ada unsur yang mendominasi sama sekali, atau tidak ada unsur yang mendominasi secara berlebihan, melainkan saling melengkapi untuk menciptakan satu kesatuan visual yang harmonis. Estetika tari ini bersifat sederhana namun bermakna, sehingga mudah untuk diapresiasi oleh berbagai kalangan, termasuk peserta didik. Selanjutnya kita masuk ke implikasi pedagogis untuk pembelajaran di SD. Tari Dinda Sasak memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam pembelajaran seni budaya di sekolah dasar. Nah, melalui pembelajaran tari, siswa itu dapat mengembangkan nilai karakter seperti disiplin, kerjasama, tanggung jawab, toleransi, dan rasa percaya diri terhadap anak. Selain itu, kegiatan menari dapat membantu mengembangkan motorik kasar dan halus, melatih koordinasi tubuh, keseimbangan, serta kemampuan ekspresi siswa. Nah, guru dapat menyederhanakan gerak tari Dinda Sasak agar sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologis siswa sekolah dasar. Contohnya itu seperti aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan antara lain. Nah, kegiatan apresiasi tari melalui video, diskusi sederhana tentang makna dan nilai budaya tari, serta eksplorasi gerak dasar secara berkelompok dengan suasana belajar yang menyenangkan dan inklusif. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan yang terakhir, yaitu refleksi pribadi sebagai calon guru SD atau refleksi saya sendiri sebagai calon guru nantinya, amin. Nah, sebagai calon guru SD, seni tari ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kreativitas, dan kecintaan siswa terhadap budaya lokal. Nah, tari Dinda Sasak ini menunjukkan bahwa budaya daerah dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang bermakna, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan siswa. Tantangan dalam mengajarkan tari di SD terletak pada perbedaan kemampuan fisik, minat, dan rasa percaya diri terhadap diri siswa itu sendiri. Oleh karena itu, guru perlu bersikap empatik, fleksibel, dan profesional dalam merancang pembelajaran seni tari yang inklusif dan menghargai keberagaman dan kemampuan siswa di sekolah dasar. Demikian tugas pengganti UAS tari dari saya, Nadia Rahmatul Alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.